Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kira Bu Isa apa sih skincare-nya? Boleh kasih tips buat kami yang masih gadis ini, mau biar glowing juga gitu seperti yang Fida bilang tadi Bu Isa. Ini Boleh depan Bu. ya, ini kalau glowing mah di depan Bu Isa lampu. Ini kalau nggak pakai lampu juga nggak glowing. Tapi memang harus pakai skincare ya. Terus terang Bu Isa, ini bukan endorse ya, dan ini honesty review, honest review. Bu Isa pakai Wardah. Ya, Masya Allah. Iya, ini kalau nggak percaya nih, Bu Isa pas bawa karena kamarnya Bu Isa lagi dipakai, sebentar lagi pakai Mas Jaler, dia mau ujian, ya. Nah ini pakai Wardah tuh kan. Nah, tuh lihat gimana sih? Iya kayak itu ya, kayak influencer gitu ya. YouTubers gitu ya Bu. Nah ini Wardah, tapi ini yang ini mah untuk Wardah umur Bu Isa yang udah mulai keriput-keriput. Nah itu lihat tuh, ya kan? Mudah-mudahan Wardah lihat di endorse Bu Isa ya. Amin, amin, amin. Kalau waktu mudanya gimana Bu Isa waktu seumuran Vira? Bu Isa karena kan Bu Isa sekolahnya di kedokteran ya. Anak kedokteran mana sempat ya berskincare dia. Ya, Bu Isa tuh baru skincare itu udah umur tua. Dulu aja waktu anak 1, 2, 3, 4, 5 mana sempat. Sekarang aja udah mulai pas lihat, ya Allah ini sayang banget ya kalau nggak dirawat gitu ya. Dan sekarang produk-produk Indonesia, produk-produk lokal itu jadi sangat luar biasa ya. Ya udah pakai aja. Apalagi di pandemi, udah santai. Iya, tapi waktu masih muda memang dulu kan jarang ada kayak gitu. Jarang sekali. Paling pakai apa ya dulu ya? Kalau nggak salah, Oil of Yulan. Apa itu? Sekarang Olay namanya ya. Yang untuk seven total effect yang 7. Ya, jadi waktu kuliah ya itu pakai itu karena bisa kuliahnya di Makassar, tempatnya kering. Cuman pakai itu aja sama budak baby udah. Nah, budak baby nggak bisa lepas. Karena kalau kita anak kedokteran, ya Allah, setiap hari ketemunya mayat waktu tingkat 1 di laboratorium anatomi. Dan kan harus pakai masker juga. Dan nggak sempet. Tapi sekali lagi, sahabat-sahabatku, karena sekarang ditemukan skincare yang untuk usia kalian pakailah, paling nggak untuk malam hari ya. Itu sebagai rasa syukur. Sama satu lagi, kalau lihat cermin, ya itu pantang mengeluh. Ya Allah, keriput, itu langsung astagfirullahaladzim. Bisa begitu. Bisa kalau lihat cermin, ya langsung pakai doa bercermin, ya. Kemudian bisa tambahin gitu. Ya Allah, semakin kencang gitu. Amin, gitu doanya. Walaupun tetap kalau ketemu nggak, ini pasti mata nih pasti kelihatan karena ini adalah kulit yang paling tipis dan paling sering ya. Dan kemudian bisa setiap hari harus natap gadget itu kena lampu ya. Nah kalau yang glowing nih lampu nih, ini udah lampu di depan Bu Isa ya, gaya-gaya anak sekarang lah pakai lampu. Masya Allah. Sip, makasih banyak Bu jawabannya. Biar terapkan nanti untuk muslimah semua. Iya, penting juga untuk merawat diri ya. Di kulit kita kan jadi pas nanti yang 45 tahun ke atas ya udah mau pramenopause itu. Makanya teman-teman barangkali ada yang 45 ke atas yang mau pramenopause nanti mulai gatel-gatel badannya itu karena kulitnya makin kering. Lotionnya harus pakai ya. Lotionnya pakai. Dan tubuh yang paling suka itu 2 tubuh ini, lidah buaya sama zaitun. Itu tubuh kita senangnya itu. Ya, apapun mereknya tapi pokoknya antara yang mengandung lidah buaya atau minyak zaitun. Alhamdulillah nih baru kali ini gue seminar ada yang nanya skincare nih. Alhamdulillah. Lanjut ya Bu, lanjut next pertanyaan. Masya Allah. Lanjut ya Bu. Ini ada lagi pertanyaan tentang bagaimana cara mengatur mood agar tetap baik ketika masa haid bagi wanita karir yang kadang menemui banyak permasalahan di kantor yang sering memicu rasa amarah dan emosi agar bisa menyelesaikan pekerjaan permasalahan di kantor tanpa menguras emosi gitu. Kadang juga ya kita nggak bisa mengatur gitu, bisa di Indonesia nggak bisa libur ujian gitu, gimana cara mengatasinya gitu. Oke. Memang akan jauh lebih berat pada saat sahabat-sahabatku ini pas lagi mau mens atau mes harus tetap keluar rumah ya.
tetap kerja di luar rumah, ya, atau misalnya kalau lagi nggak pandemi kan tetap kuliah, tetap gitu ya, itu memang jadi tambah berat. Betul deh, itu tambah berat. Hanya memang kita nomor satu kalau Ibu Isa ditanya, ya memang harus tahu siklusnya, ya harus punya catatan, sehingga pada saat di antara siklus-siklus mau mens atau mens hari pertama sampai hari ketiga aja ya, itu mencoba menghindari kegiatan-kegiatan yang terlalu berat. Misalnya disuruh keluar kota, itu dari awal udah bisa negosiasi harusnya, ya. Dan tempat kerja yang baik adalah tempat kerja yang mengerti juga bahwa perempuan itu ada kondisi-kondisi siklus rutin bulanan. Makanya kalau ada tempat kerja yang menghargai itu, bahkan tapi itu tadi ya, kita juga nggak boleh licik, nggak boleh apa kalau kita istilahnya sneaky, ya disuruh ke sini, wah saya lagi mens, kan gitu. Memang betul-betul kita berupaya untuk pada saat mengerjakan sesuatu pekerjaan yang berat dalam kondisi prima. Ya. Nah, jadi sekali lagi kalau apa namanya kantor-kantor yang baik itu yang ngerti itu, HRD-nya ngerti, pimpinannya juga ngerti. Biasanya kalau pimpinannya perempuan harusnya ngerti ya. Tapi nggak tahu juga ya kalau pimpinan perempuan kadang-kadang suka nggak ngerti juga ya, maksakan. Dan itu tadi suka alasannya, jangan alasan ini menstruasi. Bagaimana dia alasan ini memang fakta kok. Ya, jadi sekali lagi menurut Bu Isa ya, karena kita belum tentu juga tahu institusinya atau kantornya bijak apa enggak, ya coba udah mulai harus dicatat. Mens hari pertamanya aja catat di agenda. Nanti mulai kelihatan tuh di dalam 2 bulan, paling nggak 2 bulan, oh saya yang 26 hari, saya yang 28 hari. Jadi udah bisa kebaca gitu. Ya, kebaca dia apa kurang lebih pas mau mens itu atau yang mens hari pertama sampai hari ketiga sebisanya tidak ke tempat-tempat yang berat. Karena nanti repot lagi bawa pembalutnya lagi, harus cuci pembalutnya lagi, harus belum lagi nembus lagi, belum lagi sakit lagi tuh. Ya, nah, kayak gitu ya. Oke. Insya Allah. Terima kasih banyak jawabannya, Bu. Kita lanjutkan ya, Bu. Selanjutnya, Bu Isa izin bertanya, apakah penyumbatan pada saluran tuba terkait dengan hormon? Gitu pertanyaan. Penyumbatan apa sayang? Tadi terputus-putus. Saluran tuba. Oh, tuba falopi. Tuba falopi, ya. Jadi tuba falopi itu yang ke ovarium ya, yang begini nih kan kita tuh punya di dalam reproduksi perempuan tuh begini dia. Ya. Jadi tangannya kelihatan nggak sih? Begini. Jadi ini tangan di sini namanya fimbriae, di sini ada indung telur, nih bulat giniin. Yang sebelahnya yang kiri juga ini ada namanya persis kayak tangan. Itu dia mencengkram atau pegang indung telur. Ya, nah jalan yang di sini ini menuju rahim itu namanya tuba falopi atau saluran falopi. Ya, nah tuba falopi ini ada beberapa kondisi yang sempit. Jalan di sininya sempit sehingga sperma nggak bisa masuk. Jadi nggak ketemu tuh sperma ke telur. Nah biasanya kondisi-kondisi kayak gitu kalau sudah menikah ya itu ditiup supaya salurannya itu dia terbuka jalannya, gitu. Memang harus dilakukan oleh apa namanya dokter spesialis ya, oleh obsgin. Itu ada caranya sekarang kalau tuba falopi. Makanya kan kelihatan dia tertutupnya atau menyempitnya itu dilihat dari USG-nya. Nah, kalau penyebabnya macam-macam sebetulnya ya, tapi karena itu apa namanya? Saluran biasanya karena satu ya gerakan atau posisi biasanya yang kelamaan dia menjepit si tuba falopinya ini ya, atau genetik ibu kita atau nenek kita memang yang tuba falopinya menyempit, ada yang begitu juga. Ya, Bu Isa termasuk yang di awal-awal tuba falopi menyempit dua-duanya kanan kiri, makanya harus dibalon istilahnya, sehingga pada saat nanti hubungan intim suami istri sperma bisa masuk ke situ. Ya, nah tapi itu udah sekarang cara-cara sekarang udah lebih canggih lagi, alhamdulillah. Ya, waktu itu Bu Isa kan hamil menikah 29 tahun yang lalu. Ya. Ya, kalau sekarang caranya udah lebih canggih lagi.